Ini paling cantik di sini. Yang paling cantik. Cewek satu-satu. Cewek satu-satunya. Bener banget. Oke, mungkin kita bisa mulai kali ya. Dari Pak Andrew dulu atau dari aku nih? Oke, dari aku dulu boleh. Ini banyak sebenarnya mau ditanya nih, sesi 1 jam, mudah-mudahan cukup ya. Cukup. Oke, aku pengen tahu apa namanya Investor Academy Indonesia ya. Ini sebenarnya ini komunitas gitu ya, atau sebenarnya grup edukasi gitu sih. Terus berdiri ini sejak kapan ya, Ko Andre atau Civivi ya? Mau saya Civivi? Andre lah. Oke. Ya. Ya, ini selamat siang nih, Bro Stephen ya, Baby Stephen ya, saya panggilnya ya. Minbeb Stephen. Minbeb. Oke. Nah, sama Pak Andrew ya, selamat siang. Thank you nih udah diundang nih kita ke Bebas Investasi ya, diskusi sama-sama. Sama-sama. Nah, ini ya kalau sejarahnya sih kita memang di IAI, kita sebutnya IAI, bukan AIA ya, tapi IAI. Nah, itu kita berdirinya tuh tahun 2020, sebenarnya baru sih, Pak Andrew ya. Jadi 2020 sekitar Mei atau Juni ya, kalau kurang lebih. Nah, kita memang sebenarnya tuh awalnya tuh seneng sih, kita memang waktu itu kan ada Pak Donald, saya dan Civivi ya. Memang kita sering sharing di Panin waktu itu, Panin Sekuritas Bandung ya, offline kalau dulu gitu kan. Dari tahun 2018 atau 2019 lah udah sering sharing gitu ya. Nah, waktu itu kan pandemi nih, jadi kebetulan karena nggak ada banyak kerjaan gitu kan, dagang juga, usaha juga kan lockdown gitu kan, jadi akhirnya kita sharing lewat YouTube, responnya cukup bagus gitu kan dari YouTube-nya. Dan kita juga punya beberapa saham yang kita pegang juga kan, jalan juga ya, Baker gitu kan. Dan kita memang akhirnya bantu sharing lah ke teman-teman yang kebanyakan waktu itu bingung ngapain ya. Jadi belajar investasi lah. Nah, dari sana berkembang jadi komunitas nih Pak Andrew. Jadi sama-sama kita di komunitas ini tuh jadi saling diskusi, sering sekali diskusi ya, beda emiten bareng, diskusi satu emiten ini bagus, menarik atau enggak, atau kadang-kadang kita panggil meet the CEO. Nah, seperti itulah kurang lebih kegiatannya Pak Andrew. I see. Jadi pendiriannya itu berapa orang kok? Bertiga, berempat, berdua? Sebenarnya sih foundernya saya sih, yang pertama kali bikin YouTube tuh saya gitu. Oh, oke. Gitu. Tapi waktu itu kan sempat ajak Pak Donald dan Civivi ya, jadi bareng-bareng ya, kita bertiga jadinya. Nah, cuman kalau Pak Donald sekarang lebih banyak aktifnya di, kebetulan sekolah lagi ada sekolah SBM project di Jakarta, jadi beliau fokusnya di sana sekarang. Oke, bagi tugas ya. Iya. Terus kemudian setelah dari tahun 2020 kan, itu aku kan juga sering lihat ya di apa namanya IAI ini sering banget ngundangin emiten kan gitu ya. Jadi lewat Zoom atau lewat media online gitu ya, sering banget ngundangin emiten. Nah, penasaran aja kok, atau Civivi nanti boleh jawab, bisa dapat akses ke emiten itu dari mana? Gitu ya kan, nggak semua orang nih, nggak semua community bisa nih nge-touch yang namanya sampai langsung ke emiten gitu. Oke, mungkin Civivi mungkin mau jawab. Oke, giliran saya jawab ya, bapak-bapak semua. Boleh. Nah, ini kalau ke emiten sih biasanya kita ada yang memang kita kenal, kita kirim proposal, atau ada yang kita iseng-iseng nih, saya kirim aja coba di chat gitu kan. Terus terakhir lama-lama karena kita punya komunitas, ya di komunitas itu ada channel juga orang yang kok Ci mau nggak ke emiten ini gitu. Nah itu lama-lama jadi kita bisa ada akses ke sana sih Pak. Terus bisa kadang-kadang suka ada emitennya sendiri yang nawarin, ini mau meet emiten, meet ini oke nggak gitu. Ya cuma kan kita juga karena kita kan memang basisnya fundamental ya Pak. Jadi kita juga pilih-pilih yang kira-kira kita serak cocok yang mana gitu. Tapi bukan berarti yang kita pilih itu udah pasti naik atau pasti bagus. Cuman kira-kira ini sesuai sama selera kita gitu Pak. Karena kita kan basisnya basis fundamental ya. Jadi
Kita suka yang ada story-nya, yang menurut kita, screener kita oke lah gitu. Itu sih, Pak. Oke, jadi emiten yang diundang diundang sama IAI ini apakah memang kebetulan sahamnya saat itu lagi dimiliki gitu? Ada indikasi seperti itu nggak? Kadang-kadang enggak, kita malahan ada yang kita nggak punya ada, Pak. Oh, Cuman menurut kita, oke, bagus kan. Kita pilih saham yang bagus, di harga yang bagus kan. Emang Betul. sahamnya bagus. Tapi kan kalau harganya belum bagus, kita belum punya, Pak. Cuman kan kita udah mulai Ya. masuk watchlist. Wah, ini mulai cakep nih, tapi masuknya tergantung tiap orang nawarnya mau di berapa gitu. Tapi ya berarti bukan berarti kita meet CEO mesti langsung dibeli, enggak. Jadi ya kalau yang kebetulan lihat ya cuman menurut kita ya itu cukup sesuai lah. Tapi belinya ya masing-masing kan murah mahal buat ukuran tiap orang beda-beda kan ya Pak. Kalau menurut Betul. itu gitu, Ya. itu sih. Wait. Betul. Ini betul. menarik. Aku mau nanya nih, kebetulan ya. Civivi sama Ko Andre ini biasanya itu ngobrol sama emiten ya. Itu biasanya ini online doang atau pernah set visit sih ke perusahaan-perusahaannya gitu? Kalau sampai saat ini sih masih online ya Pak, tapi kita sebetulnya pengen set visit ya Andre sekali-kali ya. Ya. Karena kemarin kan memang Andre ini udah malas mager pergi nih, pergi-pergian nggak mau, pengennya di ruangan situ terus tuh. Sama buku nggak mau pergi, diajakin kemana-mana sudah. Nanti mungkin beres COVID kita mau visit langsung sih. Kalau di emiten kan di Bandung ada beberapa tuh Pak, sempat kita juga kan Ya, ditawarin ya. benar-benar. Kesini, nah cuman itu belum di follow up sih. Tapi kita nanti arahnya ke sana juga. Kita mulai nanti tahun By the way, kok itu buku beneran atau belakangnya wallpaper ya? Iya. Terus kalau bicara ya lanjut Steve dulu deh, silakan. Oke. Nah, tadi kan udah ada sempat ngomong mau set visit gitu ya. Ada nggak sih, Ci, sama Ko Andre yang pengen paling di set visit itu spill dikit deh. Maksudnya di sektor apa atau emiten apa gitu. Kita senggol-senggol dikit nih. Dre. Oke. Lempar-lempar. Ya, mudah-mudahan sih ya, kita lagi janjian ya satu emiten mungkin tahun depan ya. Nanti kita mau visit factory-nya dia. Kebetulan di Kalimantan kayaknya sih kita nanti ada di Kalimantan. Ya, kebetulan kan plan-nya dia tuh baru datang tuh dari China tuh di Oktober ya. Kita rencananya tuh install-nya katanya tuh running-nya di Januari ya. Kita pengen lihat juga ya running-nya seperti apa di Januari. Ya mudah-mudahan ada bisa ke sana ya gitu set visit ya. Nah, kalau yang Bandung sih kemarin kita pernah tawarin ya. Nanti kita juga mungkin tapi belum janjian sih. Mudah-mudahan bisa juga ada satu pabrik ya, pabrik industrinya industri kertas ya, tapi ya nantilah gitu kita akan spill ya gitu. Oke, thank you Ko Andre. Nah, Industri kertas kayaknya ada udah langsung bisa ketebak sih. Tapi nanti di belakang aja. Siapa tahu tebakannya salah gitu kan. Pak, ya Pak, bagus di harga yang bagus ya. Terusnya tergantung. Iya. Setuju. Lanjut Steve. yang makanya nonton ini ya banyak sama nggak boleh keluar dulu nih. Terakhir ini spill nih jangan-jangan. Nah, kan AI ini kan udah sampai, maksudnya dari tahun 2020 sampai 2022 ini kan masih terus bertumbuh lah ya, istilahnya kita bilang growth ya. Nah, sebenarnya apa sih yang pengen dicapai next levelnya? Mungkin bisa ke 1 bulan ke depan atau 5 tahun ke depan gitu. Dari IAI ya mungkin ya. Oke. Iya betul. Ya harapannya kita sih visinya kita dari awal kita sih konsisten ya, ingin menciptakan atau nggak ingin membantu teman-teman menjadi investor yang mandiri ya. Artinya tuh bisa berinvestasi mereka secara mandiri dan bebas finansial lah. Harapan kita ke sana ya. Visinya kita membantu. Nah, jadi kita komunitas kita lebih banyaknya ke edukasi. Nah, harapannya kita sih mungkin ya dalam waktu dekat atau tahun depan sih kita pengen bikin akademi sih sebenarnya tuh ya. Udah ada set ya, mudah-mudahan bisa berjalan lah gitu. Amin. Boleh Pak Andrew, Pak. Lanjut. Nah, oke.
Tadi kita udah bahas IAI-nya. Yang aku sekarang pengen tanya adalah personal nih, masing-masing di Cici maupun Koko gitu ya. Nah, kalian tuh sebenarnya background-nya apa sih masing-masing? Kok bisa tahu-tahu masuk ke dunia capital market gitu ya? Yang bobotnya itu lebih ke arah fundamental, hitung-hitungan, angka gitu kan. Fundamental kan semuanya udah tinggal ya kalau nggak angka ya yang dihitung gitu kan, rasio macam-macam gitu kan ya. Nah, ini banyak baby-baby yang pengen tahu nih pastinya. Boleh silahkan dulu, siapa ini? Andre dulu lah. Civi, silakan sih. Yes, okay. Andre dulu lah. Tuh. Oke dulu, oke. Oke. Dari ya. huruf T dulu, A dulu. Oh, dari abjad ya? Dulu ya, Civi. A dulu. Nah, kalau saya sih memang sejarahnya sih awalnya dulu bukan langsung investasi saham ya, tapi reksadana dulu Pak Andrew. Nah, kebetulan kan dulu di tempatnya Pak Andrew dulu tuh saya ikutan reksadananya Pak. Nah, Oke. Nah itu Ya. nah itu apa namanya itu dari tahun berapa ya? Dari tahun 2013-14 lah. Lebih, sorry. Agak lebih ya, lebih belakang ya. Tepatnya lupa lagi saya ya. Cuman waktu itu tuh kan sempat alasannya kenapa waktu itu salah satunya tuh Jokowi pengen naik tuh. Jadi reksadana banyakin gitu kan. Kayaknya saham bagus deh ke depan ya. Biasa kan orang awam seperti itu ya harapannya. Nah, sampai tahun 2017 tuh hasilnya cukup bagus reksadana ya. Karena tapi saya ingin dapat lebih lagi lah setelah baca banyak buku ya, Warren Buffett gitu ya. Buku-buku yang ada di Indonesia lah ya, belum ada yang di luar negeri. Jadi nyoba lebih agresif lagi. Nah, lebih agresif dan independen lah, lebih sendiri aja deh, kayaknya lebih maksimal gitu hasilnya gitu kan reksadana. Oke, profit, tapi mungkin menurut saya kayaknya belum maksimal gitu waktu itu. Nah, jadi akhirnya tahun 2017 akhir tuh mulai itu investasi sendiri. Ya, waktu itu kan jadi banyak tanya sini, tanya sana gitu ya, Pak ya. Nah, lalu saya sih bermulanya nggak dari fundamental ya, tapi semua gaya dilakonin gitu kan. Ada gaya teknikal lah, gaya banarmologi, apapun dipelajari gitu ya. Jadi nggak cuma fundamental sih. Nah, lalu dari sana tuh saya belajar banyak ya, banyak juga yang rugi saya juga kan, terutama di trading ya, karena trading saya nggak bisa ya, terutama di one day trading tuh waktu itu pas sempat saya ditinggal gitu ya, one day trading itu udah langsung dari tadinya plus jadi minus gitu kan, untung uangnya kecil gitu ya, tapi balik lagi itu jadi pembelajaran lah buat saya sendiri pun, ternyata semua gaya ini semua bisa cocok ya, tergantung dari masing-masing orangnya sih. Nggak semuanya mungkin cocok ya. Misalkan saya ternyata saya cocoknya di fundamental, ada teman yang cocoknya di trading ya, ada day trade, ada yang mungkin apapun lah ceritanya ya. Jadi itu masing-masing lah. Nah, saya nemuin di fundamental kenapa? Karena background saya sebagai seorang pebisnis sih Pak Andrew. Jadi saya kan punya bisnis retail. Nah, saya juga suka memandang bisnis saham itu ternyata enaknya dipandang sebagai sebuah bisnis gitu. Jadi bagi saya itu lebih masuk akal gitu akhirnya. Misalkan contoh nih, misalkan saya beli bisnis A gitu kan, ternyata saya dapat peluang untuk investasi bisnis misalkan Alfamart atau Indomaret gitu ya. Nah, itu saya tinggal berhitung gitu kan. Alfamart ini bisa BP kapan, bisa balik modal kapan gitu kan. Worth it nggak, bagus nggak bisnisnya gitu. Nah, saya memandang saham itu seperti itu jadi akhirnya. Karena background saya sebagai seorang pebisnis itu jadi alasan saya memakai fundamental sebenarnya. Kayaknya seperti itu sih, Pak Andrew. Inline ya. Inline apa yang dilakukan perhitungan bisnis yang real, yang retail tadi yang disebutkan sama Ko Andre gitu ya, itu inline hitung-hitungannya. Jadi kalau mau beli company gitu kan ya, dihitung revenue-nya berapa gitu ya, cost-nya berapa, sampai ke bottom line-nya berapa gitu ya, baru dikalkulasi secara rasio-rasionya gitu kan ya. Oke, make sense sih, make sense.